Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1665 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi oleh benih firman, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa, amin, haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 34 ayat 1 sampai ayat 31. Di bawah perikop Dina dan Sikem. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasih-Mu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar, seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor, ayahnya, dengan tipu muslihat, karena Sikem telah mencemari Dina, adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Lalu Hemor dan Sikem, anak Hemor, menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertanggung melakukannya.
sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota. Mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita. Dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita. Sehingga kita menjadi satu bangsa. Yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka. Bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem, anaknya, dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem, lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjara kota itu, karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya, dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijara mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah. Dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Tetapi jawab mereka, "Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal?" Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar jadi detektif dalam kasus ini. Mari kita lihat dari sisi Dina, Sikem, Yakub, dan anak-anak Yakub. Dina adalah anak Yakub dari istrinya Lea. Karena Dina anak perempuan di antara anak laki-lakinya, jadi Dina tidak terhitung dari 12 anak Yakub. Konteks firman Tuhan ini ketika Dina berjalan sendirian melihat seperti apa Kanaan itu. Rupanya Dina ini memiliki hati yang senang bergaul, senang mencoba sesuatu, membuat dia pergi sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba dia diculik dan diperkosa oleh Sikem. Sikem ini bukan orang sembarangan. Dia adalah anak dari Homer, yang adalah raja Kanaan waktu itu. Dari firman Tuhan ini kita belajar, dengar baik, anak-anak perempuan, anak-anak gadis, hati-hati berjalan sendirian. Apalagi berjalan dengan pakaian seksi. Di malam hari, di tempat sunyi, hati-hati. Karena itu akan mengundang nafsu birahi laki-laki, saudara. Dalam kasus ini, kita tidak bisa menyalahkan Sikem 100%. Tapi kita harus lihat, apa yang memancing Sikem berbuat seperti itu. Karena Dina yang memberi umpan, peluang kepada Sikem. Dina berjalan sendirian di tanah kafir di Kanaan itu. Saya melihat ini adalah perbuatan yang ceroboh dari Dina. Karena dia berjalan sendirian. Padahal dia punya saudara banyak. Punya budak yang banyak. Yang bisa dia minta tolong untuk menemani Dina. Tapi Dina tidak melakukan itu. Dina mau berjalan sendiri. Itulah kesalahan Dina. Pelajaran yang pertama, dengar baik.
Buat para gadis, jangan berjalan sendirian di tempat yang tidak aman. Apalagi memakai pakaian seksi. Ya, belum jadi bajunya sudah dipakai, saudara. Itu mengundang nafsu laki-laki. Hati-hati. Kita belajar ya berikut Sikem. Sikem melakukan kesalahan yang sangat fatal karena dia menculik dan memperkosa Dina, anak Yakub. Sikem ini adalah anak raja. Jadi dia berpikir apa yang dia kerjakan, lakukan, dia pasti bebas hukum. Tapi ada kejadian menarik bahwa Sikem jatuh cinta kepada Dina. Saya percaya Dina itu sangat cantik parasnya. Makanya Sikem, anak raja, jatuh cinta kepada Dina karena kecantikannya. Sikem meminta kepada Hemor, ayahnya yang adalah raja Kanaan, untuk meminang Dina menjadi istri Sikem. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan cara Sikem memperistri Dina. Menculik, memperkosa, menghamili, baru nikahin, saudara. Sudah perhatikan. Ini kan kasus yang sering terjadi. Betul? Hamilin dulu, baru nikahin. Ini yang keliru. Anak-anak muda-mudi, anak-anak Tuhan tidak boleh memakai cara-cara seperti Sikem. Nanti sebentar kita akan lihat akibatnya. Celaka. Betul? Pelajaran yang kedua, anak-anak Tuhan, dengar baik. Cara yang benar menurut Alkitab, tunangan dulu. Atau kalau saudara mau langsung menikah boleh. Tapi pastikan belum test drive dulu. Belum test drive, artinya masih hidup dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Saudara, kedatangan rombongan Hemor, Raja Kanaan, untuk meminang Dina, membuat Yakub tahu bahwa Sikem telah mencemari Dina. Waktu Raja Kanaan dan Sikem datang, yang menerima mereka hanya Yakub. Anak-anaknya sedang berada di padang, sedang mengembalakan kambing domba mereka. Sepulang dari padang, ketika mendengar apa yang terjadi dengan adik mereka Dina, kakak-kakaknya sangat marah kepada Sikem. Saya melihat Tuhan memberi Yakub dan anak-anaknya itu hikmat. Amin. Karena Hemor dan Sikem mendesak untuk Yakub dan anak-anaknya merestui pernikahan Sikem dan Dina. Tuhan memberi Yakub dan anak-anaknya hikmat. Haleluya. Mereka tidak meminta mahar seperti yang ditawarkan Hemor dan Sikem. Yang menawarkan mereka minta apa saja. Tidak, mereka tidak meminta mahar. Mereka hanya meminta syarat untuk menikah dengan Dina. Sikem dan seluruh laki-laki Kanaan harus disunat. Itu syarat daripada Yakub dan anak-anak mereka. Karena Sikem sudah bucin kepada Dina, Sikem dan Hemor setuju. Ditetapkanlah satu hari untuk semua laki-laki Kanaan dari raja sampai budak laki-laki di Kanaan semuanya disunat. Pada waktu itu tidak seperti sekarang, saudara. Sunat sudah bisa pakai laser, bisa cepat sembuh karena ada obat antibiotik. Pada saat itu belum ada, saudara. Jadi sembuhannya itu puncaknya pada hari ketiga. Dan proses penyembuhannya itu begitu lama, saudara. Jadi pada hari yang ketiga pas lagi sakit-sakitnya, Simon dan Lewi, kakak kandung Dina, mengangkat senjata dan menyerang kota Kanaan, membunuh semua laki-laki di kota itu, termasuk Raja Hemor dan Sikem, dibunuh oleh Simon dan Lewi. Sehingga semua laki-laki di kota itu semuanya tewas di tangan anak-anak Yakub. Saudara, inilah akibatnya daripada apa yang dilakukan Sikem kepada Dina. Celaka, binasa, mati, sia-sia. Pelajaran yang ketiga, apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Apa yang ditabur Sikem? Dosa. Akibat dosa adalah kehancuran, kebinasaan, dan kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara tabur, itu yang akan saudara tuai. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Hari ini kita belajar. Pelajaran pertama dari Dina kita belajar. Buat para gadis, dengar ini baik-baik. Jangan berjalan sendirian di tempat yang tidak aman. Apalagi memakai pakaian seksi setengah jadi yang mengundang nafsu laki-laki. Jangan. Kita harus memakai baju yang sopan. Pelajaran yang kedua dari firman Tuhan ini, anak-anak Tuhan dengar baik. Cara yang benar menurut Alkitab, tunangan dulu. Kalau sudah mau menikah, yang pastikan saudara masih menjaga hidup dalam kekudusan. Belum di test drive loh ya. Artinya tetap menjaga kekudusan. Pelajaran yang ketiga dari firman Tuhan ini, apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Apa yang ditabur Sikem? Dosa. Akibatnya apa? Celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengawali kehidupan saudara, menabur dosa, saudara akan mengakhiri, saudara akan menuai dengan buah-buah dosa. Mari kita mau tabur kebaikan, supaya kita menghasilkan buah-buah kebaikan. Amin. Buah-buah kekekalan, buah-buah roh. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Berkati masa muda mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati usaha pekerjaan pelayanan mereka. Berkati ya Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, menyertai setiap langkah kaki mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Allah dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.